Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita ngobrol bahas tentang belajar ilmu gaib ya. Bahwa belajar ilmu gaib itu banyak pandangan, banyak cara. Jadi untuk menempuh, untuk bisa menjadi paranormal itu sebetulnya banyak jalan. Ada ribuan jalan sebetulnya. Ada ribuan jalan dan akan kembali kepada bakat orang itu tersebut ya. Bedanya di luar sana, ada yang berpendapat kalau tidak ada bakat, dia nggak bisa belajar. Atau bahasanya, kamu ada bagian, kamu tidak ada bagian. Pernah dengar nggak kata-kata itu? Pernah. Sering ya? Iya. Ya termasuk pemirsa yang ada di rumah, pasti sama. Kamu nggak ada bagian, kamu ada bagian, kamu berbakat, oh kamu tidak ada bakat. Pasti sering mendengar bahasa itu. Nah itu juga disebutnya pendapat. Nah itu juga pendapat, jadi tidak pasti. Kalau di sini, belajar di sini, di saya, bagi prinsip saya, itu nggak ada bahasa seperti itu. Jadi prinsip saya, pendapat saya, semua manusia bisa belajar. Untuk yang berbakat, dia akan lebih cepat. Kalau yang tidak punya bakat, dia bisa belajar dan boleh belajar, tapi mungkin lambat dalam memahami. Kalau tidak ada bakat. Tapi kalau ada bakat, dia akan lebih cepat memahami. Nah itu keilmuan yang saya kuasai ya. Jadi ilmu yang saya kuasai adalah semua manusia berhak untuk belajar dan boleh belajar dan ada kesempatan untuk belajar. Bedanya kalau tidak ada bakat, dia akan lambat. Kalau berbakat, dia akan cepat. Nah, jadi nggak ada istilah, bagi ilmu saya itu nggak ada istilah, oh kamu nggak ada bakat, nggak bisa belajar. Oh kamu nggak ada bagian. Nah, jadi jangan nanya itu kalau ke saya. Itu bukan prinsip saya ya. Nah, jadi kalau ke saya mah, belajar ya belajar, lakukan, eksekusi. Sekuat mungkin, semampu mungkin. Nah, itu ilmu saya. Nah, tapi di luar, ada ilmu lain. Oh nggak ada bagian. Oh nggak ada bakat. Akhirnya nggak dilakukan. Nah, itu bahasa yang nggak asing ya. Tapi bagi saya itu asing. Tapi sebetulnya saya pun dulu waktu belajar sama, sering mendengar hal-hal begitu. Bahkan saya pernah sering dikatakan, oh kamu bakatnya kurang. Itu saya sering dikatakan. Saat saya berguru, ada beberapa guru saya yang bilang, kamu bakatnya kurang, kamu tidak berbakat, kamu nggak ada bagian. Tapi saya nggak percaya dengan omongan guru-guru saya tadi. Lalu saya kejar terus dan akhirnya menemukan guru yang betul-betul memahami. Nah disitulah titik balik saya. Karena menemukan guru yang sepaham. Menemukan guru yang sejalan. Bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi manusia yang mau berusaha. Nah dari guru inilah mematahkan guru-guru saya yang lainnya. Pendapat saya dan guru yang baru saya ternyata bisa mematahkan guru-guru yang lebih lama. Nah karena tadi setiap guru itu punya pola pandang masing-masing. Setiap guru punya pendapat berbeda. Jadi setiap perguruan, setiap tempat, setiap perguruan intinya apapun itu bidangnya, pasti gurunya punya pendapat yang berbeda. Itu hal wajar, manusiawi. Nah, ya. Terus ada lagi, saat berguru itu harus punya sanad keilmuan yang jelas. Ya, sering ngedenger itu. Iya. Itu saya bertentangan lagi dengan bahasa itu. Ilmu itu harus bersanad dengan jelas. Saya tidak sepakat dengan pendapat itu. Tapi kalau bahasanya lengkap seperti ini, belajar ilmu hadis, belajar ilmu agama, itu harus bersanad. Nah kalau itu saya sepakat. Belajar ilmu hadis, kitab, dalil, Quran harus bersanad. Kalau itu saya sepakat. Jadi bahasanya harus lengkap. Karena kalau bahasa sepotong, belajar ilmu harus bersanad. Nah itu saya nggak sepakat. Kenapa? Karena bahasanya terputus. Belajar ilmu apa? Main remi ada ilmunya nggak? Ada. Masa main remi harus bersanad? Hah? Ya. Jadi bahasanya tuh jangan separoh. Belajar ilmu harus bersanad. Itu separoh. Belajar ilmu berapa ribu macam? Berapa miliar macam? Macam-macam. Makanya jangan sepotong kalau ngomong. Belajar ilmu, Quran, hadis, dalil harus bersanad. Nah, itu jelas. Dilanjutkan, itu memang harus bersanad. Kenapa? Karena ada yang punya pola pandang zaman dulu. Disebutnya yang membuat kitab-kitab. Nah, yang membuat kitab hadis banyak sekali ya. Hadis-hadis keterangan-keterangan itu banyak sekali dari berbagai narasumber. Karena aturan di agama itu mengikuti yang sudah ada. Itu aturan di
Di agama. Mengikuti yang sudah ada, dan boleh nggak membuat kita baru? Boleh. Sampean boleh membuat pelajaran baru, kitab baru. Tapi tetap nanti akan merujuknya kepada kitab lama. Nah, jadi sebetulnya membuat kitab baru sampean silahkan saja kalau mampu. Tapi tetap pedomannya kepada kitab lama. Jadi sebetulnya mudah. Kenapa saya bilang mudah? Karena harus berpedoman kepada kitab lama. Justru nggak pusing. Karena bahan-bahannya sudah lengkap. Tapi mungkin untuk kalian mungkin sulit ya mungkin ya. Karena nggak paham ya. Nggak paham polanya. Polarisasinya nggak paham. Sistemnya nggak paham. Jadi di situ membuat, masa sih saya bisa membuat kitab? Tapi kalau kalian memahami alurnya, memahami kesimpulannya, memahami garis merahnya. Tadi saya bilang, nggak sulit kok. Kalian bisa buat kitab. Kenapa saya bilang nggak sulit? Karena ada benang merah. Benang merahnya apa? Ada narasumber. Narasumbernya itu kitab-kitab lama. Berarti kita berpedoman kepada kitab lama. Nggak lari dari situ. Kalian tinggal membuat bahasa baru. Jadi kalian punya bahasa istilah baru. Menyegarkan bahasa-bahasa lama. Atau melengkapi. Atau lebih menjelaskan. Mudah nggak? Kalau kata saya mah mudah. Jadi kalian hanya mengembangkan saja dari kitab-kitab terdahulu. Lalu kalian punya karangan sendiri jadinya. Tapi karangan itu masih tetap kepada karangan dulu. Mungkin untuk beberapa orang itu hal sulit, mustahil lah. Tapi kalau kalian paham benang merahnya, enggak. Di Indonesia ini banyak loh. Ulama-ulama, kiai-kiai yang sudah mengarang kitab-kitabnya. Banyak pesantren-pesantren besar mengarang kitab sendiri. Membuat kitab. Itu buktinya mereka bisa. Makanya saya bilang sebetulnya kalian juga bisa loh. Kenapa saya bilang begitu? Mulut saya ada buktinya. Buktinya apa? Banyak kiai-kiai, pesantren-pesantren besar, ulama besar. Mereka membuat banyak kitab-kitab. Berarti omongan saya benar. Sebetulnya mudah. Bagi yang paham benang merahnya. Terus yang sulit apa? Yang sulit itu dan mustahil itu sebetulnya nggak mustahil ya, tapi sulit. Yang sulit sekali itu adalah kalian membuat benar-benar narasi baru total. Tidak berkiblat. Nah itu susah. Kalian mandiri. Nah itu susah. Itu sangat sulit sekali. Itu menurut saya. Menurut saya, kalian akan lebih mudah mengikuti yang sudah ada. Coba pikirkan kalau kalian buat sendiri hal baru. Sulit. Pasti sulit. Nah, tapi tidak sulit bagi orang tertentu. Bagi orang tertentu itu bukan hal yang sulit. Menurut saya, mengikuti yang sudah ada itu cukup lumayan sulit. Itu menurut saya. Tapi membuat hal baru, bagi saya itu nggak kesulitan. Nah, kebalik kan? Kebalik. Tapi bagi kalian lebih mudah mengikuti, lebih sulit membuat. Itu bagi kalian. Tapi bagi saya sebaliknya. Kalau saya disuruh mengikuti, itu agak sulit. Butuh proses. Tapi kalau membuat hal baru, bagi saya itu lebih ringan. Nah, jadi manusia itu nggak sama ya. Manusia itu kemampuannya nggak sama, beda-beda. Kata kalian, lebih mudah yang udah ada dong. Tinggal baca, ngapalin. Lalu ikutin. Bagi saya, sulit juga ya ngapalin punya orang. Lebih mudah membuat sendiri. Ya itu bagi saya. Nah, makanya ilmu-ilmu yang saya ajarkan itu masih ada juga yang terkait dengan leluhur istilahnya ya. Ada yang terkait dengan leluhur, tapi ada yang hasil buatan saya sendiri. Ya, itu ilmu yang saya ajarkan. Tapi boleh nggak? Boleh, karena ini bukan ilmu agama. Ini namanya ilmu supranatural atau ilmu gaib ya. Ini ilmu gaib, ini ilmu supranatural. Jadi boleh bebas lepas dan membuat sendiri. Karena tidak ada aturan di situ. Jadi di bab ilmu gaib itu nggak ada aturan. Jadi kalian boleh bebas membuat karya. Beda dengan ilmu agama. Ilmu agama ada aturan, harus mengikuti kitab-kitab yang sudah ada. Jadi pedoman utama ya, atau pakem utama. Kalau ilmu gaib kalian bebas berkarya. Karena ilmu gaib itu bukan agama. Ilmu gaib itu global. Ilmu gaib itu global. Dan internasional berarti. Dan humani.
Berarti semua manusia lintas agama itu berhak mengolah ilmu supranatural. Nah, jadi di sini ilmu supranatural, ilmu gaib itu tidak terikat dengan agama. Ilmu supranatural, ilmu gaib itu mengikuti agamanya Masing. Nah, begitu ya. Itu lebih dalam, tapi saya nggak korek lebih dalam lah. Cukup sampai situ aja. Kita kembali ke dasar lagi ya. Jadi ilmu gaib itu bisa membuat ilmu-ilmu baru dan boleh. Nah, kalau kalian mampu, kalian ciptakan ilmu-ilmu baru dengan bahasa kalian sendiri, dengan pemikiran kalian sendiri. Makanya kenapa ilmu gaib itu sering berbeda pendapat? Karena tidak punya pedoman. Jadi ilmu gaib itu bebas lepas. Mereka punya pendapat, pandangan masing-masing. Tidak ada ilmu gaib berpedoman, nggak ada. Ilmu gaib pedomannya apa? Pedomannya batinnya, jiwanya masing-masing. Nah, lebih bagus lagi ilmu gaib dikaitkan dengan pedoman agama. Itu lebih sinkron. Nah, kalau saya ilmu gaibnya dikaitkan dengan agama. Jadi ilmu gaib yang dilakukan kalau saya dikaitkan dengan agama semua. Bahkan nggak perlu dikaitkan, memang sudah terkait. Jadi aturan agama itu ternyata ada di ilmu gaib. Contoh gini, ada orang bilang ya, hei jangan belajar ilmu gaib, menduakan Allah. Ada nggak bahasa begitu? Ada. Banyak, bukan ada. Banyak. Hei jangan megang pusaka, musyrik, menduakan Allah. Banyak nggak pendapat Banyak. itu? Itu disebutnya pendapat ya. Pendapat itu bisa berarti bisa tidak berarti. Beda dengan Quran, itu mutlak ya. Nah, dari Quran itu orang punya pemikiran masing-masing. Jadi perspektifnya nanti ya begitulah, tidak sama. Hasilnya itu musyrik, itu kan berhala di Quran. Nah, padahal di Al-Quran tidak menjelaskan keris, tidak boleh, nggak ada. Itu adalah pendapat, pelebaran opini dari bacaan tersebut. Nah, disitulah jadi timbul kata yang ini musyrik, kata yang ini enggak, selama tidak menuhankan. Kata yang ini jangan, kata yang ini boleh. Saya akhirnya mengikuti yang mana? Saya mengikuti yang boleh. Kenapa? Karena ada apa? Ada keterkaitan dengan ketuhanan. Ada keterkaitan dengan keesaan Allah. Sekarang begini, ada Asmaul Husna. Nah, Sudah jelas di Asmaul Husna itu. Allahu Akbar apa? Ya Rahman apa? Allah Maha Pengasih, Ya Rahim? Allah Maha Penyayang. Sudah jelas di situ. Dan seterusnya nama-nama Allah. Jadi di Asmaul Husna itu jelas nama-nama kebesaran Allah. Kalau misalkan kita bicara keris itu jangan dipakai, itu musyrik, dibuang, mintalah hanya kepada Allah. Nah, berarti satu jalur. Salah tidak itu pendapat? Tidak. Pendapat itu benar. Orang yang bicara mintalah hanya kepada Allah, jangan pakai keris, itu benar. Saya nggak menyalahkan, itu benar. Terus yang pakai keris salah nggak? Enggak. Selama tidak menganggap keris itu Tuhan. Berarti boleh? Boleh. Kalau saya membolehkan keduanya. Kamu boleh langsung minta kepada Allah. Dan kamu boleh mempercayai kalau keris itu punya kekuatan. Boleh. Tapi tidak menganggap Tuhan keris itu. Jadi kerisnya tidak dianggap Tuhan. Tapi boleh mempercayai keris ini punya kekuatan. Ya boleh. Karena kembali ke Asmaul Husna terkait. Terkaitnya gimana? Kalau agama lain bisa membuat keris itu jadi sakti, ya keris itu jadi sakti, punya kekuatan nih. Kan di film zaman dulu banyak tuh. Dan agama lain tuh banyak pusaka, punya kekuatan. Contohnya Hindu Buddha itu punya pusaka loh. Dan punya kekuatan semua. Contohnya Sun Gokong itu cerita loh, cerita agama dia. Ada lagi siapa tuh? Dewa Babi dan lain-lain. Itu punya pusaka loh. Di Islam ada Nabi Sulaiman punya cincin. Ada Nabi Musa punya Tongkat. Itu ada loh di Islam juga. Dan itu kan Nabi. Hei, oke, itu Nabi. Di Hindu Buddha juga itu kan mereka para dewanya. Tapi umat Buddha sampai saat ini, umat Hindu ya, orang biasanya masih punya pusaka. Masih punya pusaka loh. Hampir semua agama punya pusaka loh. Terus di Islam, boleh nggak punya pusaka? Kata saya boleh.
Kalau prinsip saya mengikuti yang boleh. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan kebesaran Tuhan. kemampuan Tuhan. agama orang lain. Tuhannya mampu loh membuat pusaka. Pusaka itu jadi sakti. Pusaka itu jadi wasilah penyembuh. Tuhannya orang lain bisa. Masa Tuhannya kita nggak bisa? Coba pikirkan. Berkaitan nggak dengan ketuhanan? Berkaitan. Lah berkaitan. Lah kamu nyembah Tuhan. Tuhanmu nggak bisa bikin pusaka sakti. Gimana? Kalau saya ngomong begitu. Terima nggak? Enggak. Hei, Tuhannya dia bisa loh bikin keris jadi sakti. Agamamu apa? Islam. Tuhanmu bisa nggak bikin keris itu jadi sakti? Bisa. Hah? Sangat amat bisa. Harusnya bisa. Masa kalah sama Tuhan orang lain? Lah, ini omongan saya ya. Tajam nggak? Tajam. Tajam. Nyambung nggak? Nyambung. Nyambung. Makanya berpendapat itu Hati-hati. boleh berpendapat, tapi jangan melemahkan Tuhan. Pusing nggak? Pusing loh. Ngomong nggak bisa sembarangan. Makanya saya jarang ngomong. Kenapa saya jarang ngomong? 1 tambah 1 berapa? 2. 2. Pasti. Pasti. Nah, setiap omongan itu ada sama dengannya. Saat kamu melarang, hei, kamu jangan minta sama keris. Nggak ada itu keris sakti itu nggak ada. Sama dengan apa? Sama dengan Tuhanmu tidak Mampu. Jadi ngomong hati-hati, ada sama dengannya. Ada sama dengannya. Saya membela agama loh. Nah ini kalau pesulap merah ya, pesulap merah sering ngomong. Saya membela agama, agama tuh nggak ada begitu. Itu ada sama dengannya loh bahasa. Setiap bahasa ada sama dengan. Rujukannya dari mana ilmu itu? Semua ilmu di dunia ini dari mana? Dari itu. Tuhan. Keluarnya dari mana? Pikiran. Dari utak. Utak siapa? Utak Manusia. Manusia diciptakan oleh Tuhan. maka itu adalah karya ilmiah alamiah dari manusia tersebut. Kalau nyari narasumber itu boleh bab kitab. Tapi bab ilmu gaib, bab supranatural itu jangan cari narasumber karena itu bukan agama. Itu netral. Jadi di semua agama itu ada supranaturalnya. Jadi kalau nyari narasumber nantinya kembalinya kemana? Melemahkan. Jadi bukan membela agama. Justru merusak. Nah coba deh ada lawan debat. Kayaknya saya senang, tapi harus live streaming. Dan yang pasti tanggung jawab yang saya ucapkan itu ditanggung sama dia. Nah, itu saya senang dan bahagia. Saya ingin sekali mengorek lebih dalam. Kalau ada fasilitator, boleh. Yang mau mengorek-ngorek ilmu gaib, kalau saya kondisi lagi sehat, lagi fit, bisa. Boleh nyerang saya, terserah ngomong apapun. Tapi konsekuensinya kalau saya ngomong terbuka, maka jangan ditanggung oleh saya kesalahannya. Tapi tanggung oleh yang melawan saya gitu ya. Maksudnya bukan yang melawan, lawan bicara. Kenapa? Konsekuensi bicara 1 tambah 1 pasti sama dengan 2. Jadi setiap pembicaraan kamu itu ada sama dengannya. Makanya saya bilang sebelum bicara, saya sering mengingatkan kepada kalian semua, sebelum bicara hati-hati. Karena setiap bicara ada sama dengan. Maksudnya kalau kalian bicara dengan sesama ilmuwan, jaga bicara kalian. Karena ada sama dengannya. Ada sama dengannya. Keris-keris itu nggak ada yang sakti. Nggak ada itu, minta hanya kepada Allah. Itu bagus dan benar menurut saya. Harus dilakukan itu. Mintalah hanya kepada Allah, itu saya dukung, bagus. Tapi kalau saya pribadi tidak akan menjelekkan hal gaib tadi. Kenapa? Karena hal gaib itu wilayah bagian dari mana? Kebesaran Tuhan. Wilayah dari kebesaran Allah tersebut. Allah itu Tuhan Kita. Jadi kalau ada orang bisa menyembuhkan, saya percaya nggak? Saya percaya. Orang itu bisa ngobati. Saya percaya. Ngobatinya pakai apa? Enggak, dia mah pakai bacaan terus pakai tangan. Oh, saya percaya.
Orang itu ngobatin pakai batu. Batu apa? Batu jimat. Percaya nggak kamu? Percaya kalau saya. Ngobatinya pakai air diminumin. Oh percaya kalau saya. Ngobatinya baca Quran. Percaya. Ngobatinya pakai keris. Sembuh dia. Percaya saya. Kenapa? Kenapa saya percaya? Tanda kebesaran Tuhan. Karena saya percaya kepada Tuhan. saya punya Tuhan. Saya punya Allah. Saya punya Tuhan. Saya yakin Tuhan saya bisa membuat orang punya kemampuan. Dan saya yakin Tuhan saya bisa membuat benda-benda menjadi punya kekuatan. Karena saya yakin kepada Tuhan saya. Nah, loh gimana kalau udah gitu? Ya gimana? Jadi kalau saya percaya dengan adanya jimat. Kenapa? Karena bukti. Karena itu bagian dari kebesaran Tuhan. Jimat itu dibuat oleh siapa? Manusia. Lalu meminta energinya kepada Tuhan. berdoa. Jadi bukan menuhankan jimat itu. Justru jimat itu diolah oleh manusia. Ya jimatnya nggak dibuat Tuhan lah. Jadi sama seperti begini nih perasaannya ya. Kalau kalian yang nggak paham dunia pusaka seperti ini perasaannya. Kalian tahu tasbih ya? Tahu. Tasbih itu bisa disebut jimat loh. Termasuknya jimat tasbih itu. Kalian yang punya tasbih kesayangan, kalian yang punya sajadah kesayangan, rasanya itu sama dengan orang yang punya pusaka. Keris, batu cincin, batu jimat, batu apalah itu jimat-jimatan. Kalau kalian ingin tahu rasanya, orang yang punya pusaka, rasanya itu sama dengan kalian yang punya tasbih kesayangan dan sajadah kesayangan. Rasanya sama seperti itu. Orang yang megang jimat. Menuhankan enggak? Enggak ada. Tapi kalian menyukai. Rasanya sama seperti itu. Jadi hanya dipakai media untuk lebih meyakinkan diri kepada Sang Pencipta. Gitu. Sama rasanya saat kalian megang tasbih zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu tasbih kesayangan banget. Nah itu rasanya pokoknya sama kayak begitu. Orang yang punya jimat ya rasanya begitu. Kalau kalian ingin tahu. Jadi menuhankan tasbih nggak? Menuhankan sajadah nggak kalian selama ini? Tidak kan? Tidak. Tapi kalian menyukai sajadah ini aja. Tasbih ini aja dicari terus. Nah orang yang punya jimat tuh rasanya sama seperti itu. Jadi mereka tidak menuhankan. Tapi menganggap bahwa justru mengagungkan Tuhannya. Orang yang pegang jimat itu justru mengagungkan Tuhannya sendiri. Mereka sangat mengagung-agungkan Tuhannya. Bukan mengagungkan jimatnya. Jadi orang yang bilang itu yang gak paham psikologis orang yang pegang jimat. Psikologisnya beda. Maka perasaannya beda. Padahal jimat itu adalah bagian dari mempertebal keyakinan. Untuk yang memegang jimat. Masalahnya orang itu gak semuanya senang dengan jimat. Jimat itu termasuknya ke hobi. Ada orang yang hobi jimat, ada orang yang gak hobi ke jimat. Nah, disinilah yang jadi masalah. Akhirnya jadi perdebatan. Terus yang benar yang mana? Semuanya benar. Yang salah? Yang salah adalah menduakan Tuhannya. Ada Tuhan lain selain Tuhannya. Nah itu yang salah. Yang salah itu Tuhannya dua. Yang benar ya Tuhannya satu. Selama kalian Tuhannya satu, benar. Ya benar kalau kata saya. Kalau Tuhan kalian sudah jadi dua, ya itu baru kalian salah. Menduakan Allah. Tuhannya jadi dua kalian. Nah itu salah. Gitu ya. Jadi punya jimat itu ada dua pandangan. Ada yang berpendapat boleh, ada yang berpendapat tidak boleh. Yang berpendapat boleh itu benar. Karena itu wilayah kebesaran Tuhan dan mengagungkan Tuhan. Yang berpendapat tidak boleh itu juga benar. Tujuannya adalah dia memfokuskan kepada Allah.
Memfokuskan Allah aja satu. Nah itu benar. Jadi kedua-duanya ya benar. Tadi ilmu itu banyak. Ilmu Allah itu miliaran. Jadi jangan mengkerdilkan ilmu Allah. Jangan menyamakan Allah itu sama kayak kita. Ngerti nggak? Menyamakan Allah sama kita, sama manusia. Ya jangan. Apa maksudnya? Karena manusia terbatas, kalau Tuhan tidak terbatas. Pintar. Otak manusia Terbatas, tapi Tuhan tidak. Tuhan tidak terbatas. Allah nggak ada batasan. Lalu yang membuat ini jangan, itu jangan, ini jangan. Siapa itu? Manusia. Manusia. Makanya saya kan sering bilang sama kalian, saya kalau diajak debat malas. Kenapa? Saya mau ngedebatin apa? Saya mau ngedebatin apa? Pesulap merah datang ke saya ngajak debat. Saya sudah pasti malas sebetulnya. Kenapa? Karena pesulap merah itu benar. Ngerti nggak? Iya. Benar pesulap merah itu. Nggak ada itu. Hanya kepada Allah. Saya meluruskan agama. Omongannya benar nggak pesulap merah? Benar. Ya benar. Terus yang diserang pesulap merah, paranormal atau ilmu gaib. Seolah-olah ilmu gaib itu nggak ada. Terus orang-orang ilmu gaib itu benar nggak? Benar juga. Jadi pesulap merahnya benar, yang diserangnya juga Benar. benar. Terus saya mau ngedebatin apa? Semuanya benar. Tapi kalau saya disuruh berpihak, ya siap. Saya mau berpihak kemana? Saya berpihak melawan argumen pesulap merah, siap. Saya berpihak ke pesulap merahnya, oke. Kenapa? Ya karena sama-sama benar. Karena semuanya saya Pelajari. Nah, makanya belajar ilmu itu jangan satu. Kalau kalian belajar ilmu satu arah yang lain kalian gak paham. Maka beresiko apa? Bentrok. Maka kalian gak akan menemukan kedamaian, ketentraman. Biasa disebut orang apa? Jati diri. Nah kalian nyari jati diri jauh-jauh kemana? Jati diri ya ada dalam diri kalian. Jati diri manusia itu mengenal Tuhan. mengenal Tuhannya. Kalian tahu Allah? Tahulah, dari SD kalian udah tahu. Ayo sembahyang, menyembah siapa? Menyembah Allah. Terus kalian baca Asmaul Husna tiap hari nggak? Tiap hari. Kenapa nggak paham juga? Nah itu masalahnya. Baca Asmaul Husna tiap hari, tapi nggak paham-paham. Nah itu masalah kalian. Jadi jangan nyari jati diri dulu. Itu Asmaul Husna udah jelas di situ. Ngapain lu kesana kemari? Udah jelas ada di situ. Dasar. Ya tapi tadi kemampuan manusia berpikir tidak sama. Nah makanya kalian kalau sering ngelihat guru-guru besar yang lain mungkin berdebat lah inilah itulah. Kok kamu jarang debat sama orang? Lah saya mau ngedebatin apa? Orang ngajak debat. Saya tahu pendapatnya dia. Dan saya setuju dengan pendapatnya dia. Terus sayanya mau debat apa? Woi kamu, jangan pakai ilmu gaib. Saya setuju. Lah terus setuju kenapa ngejalanin? Saya juga setuju yang ini. Wah berarti kamu pelin-pelan. Saya nggak pelin-pelan. Saya setuju. Sampai kiamat saya setuju pendapat kamu. Jangan pakai ilmu gaib. Terus kenapa kamu menjalankan ilmu gaib? Karena saya setuju dengan ini. Itu orang yang mau ngajak debat gimana kira-kira? Bingung. Pusing loh. Wah ini orang gila nih. Kamu ini ternyata gila. Udah balik. Saya setuju. Ayo kita balik. Kenapa? Saya setuju. Pendapat mereka yang menyerang ilmu gaib, saya setuju. Ayo habisi mereka. Seperti pesulap merah nyerang-nyerang dukun paranormal. Saya setuju. Saya dukung pesulap merah. Bahkan sebetulnya informasi mungkin banyak juga didapatkan dari orang-orang kita di luaran sana. Mungkin kemungkinan besar. Kenapa? Karena padepokan kita sering menyerang oknum-oknum seperti itu. Orang-orang yang merusak seperti itu kan itu jadi musuh kita. Dari dulu sampai detik ini. Makanya saya membuka perguruan. Meminimalisir orang-orang seperti itu. Ada pesulap merah.
Lah saya seneng, saya dukung dia. Terus ilmu gaibnya, saya juga dukung ilmu gaibnya. Terus kamu ikut yang mana? Saya ikut semua mereka. Terus kalau debat sama pesulap merah, saya bisa ikut pesulap merah, saya bisa melawan pesulap merah. Jadi ngomongnya gimana? Ya saya ngomongnya 2 kali. Setelah ngedukung, setelah saya membela diri saya juga akan menjatuhkan diri saya. Terus kamu debat sendiri dong? Iyalah pasti. Terus apa gunanya berdebat? Nah itu dia, apa gunanya berdebat? Kalau kalian paham Ilmu. Makanya ada peribahasa, semakin padi semakin tua, semakin merunduk. Nah itu bahasa istilah. Kenapa padi semakin tua semakin doyong? Karena apa? Karena Di detail. Kenapa padi semakin tua semakin doyong gini? Karena berisi. Karena berisi, diperdetil ya. Karena padi itu banyak buahnya. Nah, 1 genggam padi ini itu ada ratusan buah. Dan ratusan buah ini semuanya berisi. Ya nggak semua, ada yang kosongnya. Tapi banyak yang berisi. Jadi lama-lama setelah berisi berat, turun. Tapi saat bunga itu masih kosong, kuncup. Ratusan nggak? Itu ratusan buahnya. 1 genggam ini ratusan bunga. Kosong semua tuh, kosong semua. Kalian kosong semua nih, bahan. Nanti kalian menyerap ilmu yang ratusan ini berisi, doyong kalian, doyong. Merunduk, doyong itu berunduk. Kenapa merunduk? Karena berisi semua. Ada ratusan loh. Berarti ada ratusan jalur. Ilmu, sama ilmu. Apalagi ilmu Allah. Sama ilmu Allah itu seperti, ibaratkan seperti padi tadi. Banyak jalur, banyak jalur. Kalian mampu nggak belajar? Seberapa banyak jalur yang kalian pelajari? Semakin sedikit kalian belajar, semakin rawan mulut kalian beradu dengan orang lain. Semakin banyak kalian belajar jalur, maka mulut kalian semakin kunci. Siapa yang mengunci? Ilmu. Lah, kamu mau ngomong apa? Pesulap merah datang ke saya, "Hei, debat sama saya. Ayo siap." Pesulap merah argumen, saya argumen. Nanti makin lama makin hangat. Saya setuju. Lah, kalau kamu setuju, kenapa kamu melakukan itu? Saya juga setuju dengan ini. Terus debatnya bakal berlanjut nggak? Enggak. Tidak akan. Bahkan saya bisa melanjutkan arah dia. Dan saya bisa pegang ilmunya dia. Bisa dukung ilmunya dia. Terus debatnya jadi? Tidak jadi. Karena yang diajak debatnya malah sama. Kalian debat, terus tiba-tiba yang ngedebatnya satu arah. Terus kalian debat sama siapa? Kalau debat berapa arah? 2 arah. Kalau saya tiba-tiba ikut dia gimana? Yang di debatnya siapa jadinya? Nggak ada. Itu dia. Makanya kok kamu jarang berdebat? Lah saya mau ngedebatin apa? Kecuali ada hal yang baru. Ada hal yang memang betul-betul saya nggak ngerti. Ya mungkin bisa berdebat. Kalau wilayah agama, kalau selama itu wilayah agama, saya nggak bisa berdebat. Selama itu di wilayah agama Islam, saya nggak bisa berdebat. Nah, pesulap merah kan bawa ilmu hipnotis. Lah, saya juga nggak bisa debat. Nah, jadi ilmu hipnotis dan ilmu agama itu beda. Ilmu hipnotis dan agama beda. Kalau ditabrakan, ya nggak nyambung. Hipnotis itu netral, ilmu supranatural itu keagamaan. Kenapa? Di setiap agama ada supranatural. Di setiap agama ada ilmu gaib. Semua agama punya ilmu gaib. Nggak ada di agama itu berkaitan dengan ilmu hipnotis, nggak ada. Jadi hipnotis itu buatan orang barat. Lalu ada dikaitkan dengan ilmu cakra dan kundalini, kalau nggak cakra dan apa tuh? Saya lupa, ilmu prana. Itu ada dikaitkan.
Jadi hipnotis itu banyak dikaitkan sebetulnya sekarang. Kalau hipnotis yang murninya, itu tidak, itu hanya akal. Jadi hipnotis mah tidak bertuhan. Kalau ilmu prana, ilmu cakra, itu masih bertuhan loh. Kenapa? Karena itu ilmu agama orang. Ilmu agama orang lain. Ilmu cakra, kalian kan sering ngedenger cakra. Cakra itu ilmu agama orang lain. Tapi dipakai sama orang Islam juga banyak. Ini buka titik cakra. Padahal cakra itu agama orang lain. Kalau di Islam, sebetulnya Islam punya nama sendiri. Tapi lawong Islamnya nggak ngerti. Malah pakai cakra, ilmu prana. Lah kamu orang Islam kok, kan orang Islam punya bahasa sendiri. Kalau orang Thoriko pasti ngerti. Ada ruh jasad, ada ruh kolbi, dan lain-lain sejenisnya. Itu banyak. Kenapa nggak pakai itu? Berarti kita kalah perang dengan agama orang yang masuk ke kita. Makanya saya bilang belajar ilmu gaib itu boleh. Karena di situ ada pesan agama. Buktinya sih kita malah ngomongin cakra. Berarti secara politik kita kalah serangan. Pasar kita tuh diacak-acak. Pasar ilmu gaibnya diacak-acak sama mereka. Ilmu cakranya masuk, ilmu prananya masuk. Lawong itu agama orang lain loh. Nah paranormal kebanyakan pakai cakra, energi, prana. Nggak ada ruhul natik, ruhul kuli jasadi, nggak ada yang pakai itu. Kenapa? Nah itu dia, karena banyak perdebatan, jadi banyak yang takut. Banyak yang takut akhirnya ngambil ilmu dari agama Orang lain. Ini antara ngambil dan gak ngerti. Kebanyakan sih gak ngerti kebanyakan. Kebanyakan gak tahu, gak ngerti. Itu kebanyakan ya. Tapi kalau untuk yang tahu mungkin dia menghindari masalah. Karena ada beberapa tokoh ulama yang melarang. Jadi ilmu gaib itu ada ulama yang membolehkan, ada ulama yang tidak boleh. Jadi ada dua pendapat di situ. Kalau saya mengerti. Pemikiran ulama tersebut saya mengerti. Jadi saya tidak bisa membela salah satu pendapat ulama itu. Ulama manusia bukan? Manusia. Dia membaca kitab Islam. Lalu setelah itu dia memiliki apa? Pendapat, pola pikir baru. Pola pikir. Akhirnya terpecahlah pola pikir tersebut. Mengerti nggak? Paham. Tapi mereka berdua itu berkaitan dengan agama. Jadi pendapat mereka, saya bilang semuanya Benar. Karena yang satu pegangan ke agama, yang satu pegangan ke agama. Kalau saya pakai dua-duanya. Ilmu gaib hayu, pusaka hayu. Fokus kepada Allah ya hayu. Ilmu kesepuhan, semuanya tahu ya yang belajar ilmu kesepuhan. Ilmu kesepuhan itu satu arah, fokus kepada Allah. Ilmu kesepuhan itu fokus kepada Allah satu arah. Nah ada nggak? Ada ilmu saya juga. Yang fokus satu titik, fokus satu arah. Nah makanya saya mengerti orang yang berpendapat A, yang berpendapat B. Saya mengerti. Dan bukan hanya mengerti orang itu. Dia belajar dari mana? Kitab. Saya bisa mengerti orang yang membuat kitab ini arahnya mau kemana, saya ngerti. Tujuannya apa membuat kitab itu, saya mengerti. Oke? Oke. Makanya nanti susah berdebat. Makanya kalian pelajari banyak kitab, pelajari banyak ilmu. Supaya kalian memahami setiap tokoh-tokoh. Jadi tokoh-tokoh besar yang membuat kitab, nanti kalian bisa pahami. Ambil kesimpulan. Oh, orang ini membuat ini tujuannya ke arah sini. Dan pasti kesimpulannya, oh baik ya tujuannya. Tujuannya baik. Jadi kalian gak bisa berdebat. Karena kalian memahami orang-orang tersebut. Oh, tokoh besar ini zaman dulu dia berpikir jauh ya. Tujuannya adalah ke sini. Oh, bagus tuh. Kita dukung program mereka. Ada lagi program sebelah.
Pahami lagi, oh tujuannya ke sini. Oh saya dukung program dia. Terus saya nggak bisa menjatuhkan program mereka. Saya ikut ke sini, jatuhkan yang ini. Oh saya nggak bisa, karena saya juga mempelajari ilmu yang ini. Saya paham tujuan orang yang membuat aturan ini. Dan orang yang buat aturan ini pun saya paham. Yang ini tujuan baik, yang ini tujuan baik. Cuman beda cara. Terus saya harus ikut mana? Ya saya ikut dua-duanya. Karena kedua orang ini pendapatnya bagus. Tidak ada yang salah. Yang salah itu kalau sudah mempolitisasi umat awam, masyarakat awam, dikaitkan dengan politik. Lah itu saya nggak sepakat. Saya keluar, saya menentang mereka. Itu beda alur. Itu namanya agama dikaitkan dengan duniawi. Agama memang berkaitan dengan duniawi. Tetapi yang harus diingat adalah Nabi tidak ikut masuk ke wilayah negara. Saat ada Nabi, ada raja nggak? Ada. Bayangkan. Bahkan Nabi sempat hijrah karena terusir. Itu masih ada raja. Lalu Nabi kembali, masih ada raja nggak? Masih. Nabi meninggal, masih ada raja? Masih. Kenapa nggak Nabi yang jadi raja? Raja kalau zaman sekarang apa disebutnya? Presiden. Selesai. Terus kalian mau ngikut siapa? Mau ngikut presiden apa ikut Nabi? Nabi. Terus kenapa mau jadi raja kalian? Ngerti? Kalau kalian mau ikut Nabi, agama ya agama. Mau jadi raja ya jadi raja. Nabi bisa jadi raja nggak? Bisa. Bayangkan kalau Nabi mencalonkan jadi raja. Bayangkan sama kalian. Berapa negara yang dikuasai? Bukan hanya Arab mungkin. Hah? Bener ya? Benar. Lah iya. Udah pasti benar. Terus kenapa Nabi nggak nyalon raja? Karena tujuannya Ketuhanan. Berarti terpisah nggak? Terpisah sistem. Tapi terkait sistem. Kenapa terkait? Bukan untuk jadi raja, tetapi agama bisa terkait dengan wilayah kerajaan. Misal orang-orang yang jadi rajanya orang Islam, jadi terkait gitu. Terus boleh nggak orang Islam menjadi raja? Ya boleh, harus. Terus yang nggak boleh itu apanya? Mengkaitkan agama ke politik. Mengkaitkan secara langsung agama dengan politik. Contohnya apa? Raja ini pilihan Allah. Wah, pret udah takabburadul itu. Itu namanya mengaitkan secara langsung. Orang ini diridhoi Allah. Lu nya kata siapa? Coba kalau kita tanya balik. Lu bener? Orang ini diridhoi Allah. Lu kata siapa? Oh, saya mimpi malaikat Jibril. Gua mau lihat dong Jibrilnya. Gua nggak percaya lu. Jangan-jangan lu halu. Lebih gila lagi jawabannya. Oh, Allah membisikkan. Masa sih? Itu lebih gila tuh orang. Tapi justru banyak pengikutnya. Makanya kalau mau banyak pengikut harus gila kalian. Jadi gila tapi terlihat mulia. Padahal gila tapi terlihat mulia. Nah, itu namanya mengaitkan secara langsung. Itu saya tidak setuju. Tapi kalau kalian sebagai orang Islam ingin jadi raja, ingin jadi presiden, harus, wajib. Yang nggak boleh itu apa? Agama langsung dibuka dengan jalur tersebut, itu nggak boleh. Tapi kalau kalian orang Islam ingin jadi presiden, ingin jadi gubernur, ya silakan, harus malah, silakan. Nanti kalian bisa mengharumkan agama, itu boleh. Yang nggak boleh itu ada beberapa aturan. Ayo kita berjihad. Kita dukung ini supaya jadi presiden. Itu udah ngawur itu. Kok berjihad? Jadi nggak ke sana. Kalau kalian orang Islam mau mendukung orang Islam ya silahkan. Tapi nggak langsung.
Karena ini bukan masalah agama. Oi, agama dari dulu nggak jadi raja. Yang bawa agama kita siapa? Yang bawa agama kita Islam, Quran. Siapa? Nabi Muhammad yang bawa Quran. Kenapa dia nggak nyalon jadi raja? Dia nggak nyalon jadi raja, sudah jadi raja. Tapi nggak mencalonkan, nggak mendeklarasikan sebagai Raja. rajanya tetap ada raja. Malah raja yang hormat sama dia. Coba. Jadi agama itu di atas raja. harusnya. Terus kenapa malah jadi budak? Jadi budak itu gimana? Ayo kita sukseskan jihad fisabilillah ini biar jadi presiden. Itu namanya agama di bawah Raja. Kenapa dijadikan bahan Politik. Lah kok agama dijadikan bahan politik? Rendah sekali. Itu kebalik pola pikirnya. Agama itu di atas politik. Agama itu mulia. Jangan dijadikan bahan bakar. Masa agama jadi bahan bakar? Untuk mensukseskan presiden. Bawa-bawa agama. Lah itu namanya jadikan bahan bakar. Apa enggak menghina agama itu? Itu menghina agama loh. Kalau memuliakan agama, pakai cara lain yang lebih halus. Jangan langsung nembak. Islam boleh berpolitik? Boleh, harus. Islam harus berpolitik, Islam boleh berpolitik. Tapi nggak langsung terbuka. Langsung terbuka tuh kayak tadi. Ayo jihad fisabilillah. Jadi presiden, itu langsung namanya. Jihad fisabilillah berarti ada yang memastikan. Kalau orang yang didukung ini pilihan Allah. Nah, itu ada yang memastikan. Setiap bahasa ada apa? Sama dengan. Ayo jihad fisabilillah. Jadikan dia presiden. Sama dengan apa berarti kalau ngomong gitu? Sama dengan ada yang memastikan kalau orang ini adalah Pilihan Allah. Lah siapa orang yang memastikan itu? Saya nggak ngomong gitu. Kamu ngomong ada sama dengannya. Hati-hati makanya kalau ngomong. Wah, untung nggak ada Kang Muh di sana saat ngomong. Ya untung. Karena kalau saya setiap ngomong harus ada sama dengan. Nah, jadi kalau ngomong di depan saya ada sama dengannya. Makanya lebih rumit kalau ngomong sama saya. Karena saya akan pakai sama dengan. Sama dengan apa? Berarti kamu ngomong begitu ada yang memastikan kalau orang ini utusan Allah. Bahwa orang ini benar-benar dipilih Allah. Nah, pertanyaannya siapa yang memastikan dia pilihan Allah? Dan apa jaminannya? Mimpi. Semua manusia bisa mimpi. Mimpi aja lo. Jangan mimpi dong, harus pasti. Sebagai apa dianya yang memastikannya sebagai apa? Wong masih naik mobil, turun mobil, udahlah. Gak ngepek naik mobil, turun mobil itu udah hatinya udah kacau. Urusan duniawi itu. Nah jadi hati-hati dengan politik karena agama banyak yang dipakai jalan. Jadi orang saat berpolitik tuh nanti ujug-ujug beragama. Saat udah kepilih hilang nggak agamanya. Nah, terus boleh nggak orang agama berpolitik? Boleh, harus, wajib. Yang nggak boleh itu langsung merasa benar. Kenapa? Karena harus diingat, selama kalian memakai partai, maka kalian nggak bisa bersih. Makanya jangan bawa-bawa agama. Apalagi di negara kita itu pakai partai. Selama kalian berpegang pada partai, selama aturan negara kita mencalon presiden harus pakai partai, ya nggak bisa bersih kalian. Karena kalian menjadi tulang punggung. Makanya belajar bos, kalian ya, jangan ada orang, ayo dukung anu, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ntar dulu, ini bukan pengajian, ini politik bos. Pelajari dulu. Pelajarinya apa? Politik itu pakai apa? Partai. Mana bisa ngomong ini soleh, ini bersih. Siapa yang menjamin? Sudah jelas dia pakai partai. Maka sama dengan apa? Sama dengan gak bersih. Itu pasti gak bersih. Selama dia pakai partai sama dengan tidak bisa
Bersih. Simpel. Jadi ngomong itu ada sama dengan. Setiap kata ucapan ada sama. Sama dengan. Nah, kalian harus seperti saya. Setiap ada orang ngomong, itu pasti ada sama dengan. Kalian ikuti pola saya, maka nanti nggak bisa debat. Karena lawan debat kita, omongannya pasti ada sama dengan. Maka otomatis kita nggak bisa debat sama dia. Karena kita akan memahami arah pola dia mau kemana. Setiap orang yang ngajak debat keilmuan ya, selama itu dia debat keilmuan, berkaitan dengan keilmuan, wawasan, itu orang pasti benar. Cuman beda pendapat. Lalu mempertahankan apa? Kebenaran atau pendapat? Kebenaran. Ya udah ikutin dia. Ngapain lu ngelawan dia? Kalau lu ngelawan dia berarti apa? Ya lu setan berarti. Lu mau jadi setan apa jadi orang? Orang. Mau jadi manusia apa jadi setan? Manusia. Kalau jadi manusia, kalau ada orang ngajak debat berarti harus ikut mana? Ya ikut orang yang ngedebat kita. Salahkan kita. Berarti kalian gak jadi setan tuh. Berarti jadi manusia. Manusia yang apa? Berilmu. Tapi kalau kalian, dia ngedebat, kalian melawan, nah itu tandanya apa? Setan. Kamu setan. Karena kamu mempertahankan apa? Mempertahankan utek kalian. Kalau pikir. Mempertahankan pendapat kalian. Saya akan mempertahankan prinsip ini. Tapi prinsip dia juga benar. Kalian mempertahankan prinsip kalian. Iya, ilmu saya kan belajarnya ilmu ini. Ilmu ini kan benar jalurnya. Terus yang nyerang kita? Juga benar. Kan punya dasar ilmu juga. Itu benar juga loh. Terus kalau kalian melawan, kapan mau selesai? Kalau kalian benar ingin seperti saya, pahami ilmu orang ini. Kalau kalian paham ilmu orang ini, berarti ini ilmu siapa? Ilmu Tuhan. Ilmu kita. Kata dia, ini ilmu dia, ini ilmu kita. Kalau kita paham ilmu dia, berarti ilmu siapa? Ilmu kita. Ilmu kita juga. Terus lu mau ngelawan ilmu kita juga? Ngelawan diri sendiri kan. Nah makanya saya bilang setan. Ilmu sendiri kok dilawan. Makanya pelajari ilmu orang lain juga. Jadinya, masa gua ngelawan ilmu gua sendiri? Ya udah gua ikut sana aja. Ya lu ikut sana. Jadi ngedebat siapa? Ya lu bolak-balik duduknya. Dia lagi ngotot, dia lagi ngomong. Bapak, iya maaf. Lu balik ke sini. Iya dasar kamu ya. Kamu itu salah. Harusnya kamu begini. Balik lagi duduknya. Ayo Pak lanjut lagi. Itu namanya wawasan kalian luas. Perluas wawasan kalian. Ingat jalur padi itu ratusan. Berarti jalur ilmu itu ratusan. Semakin banyak ilmu semakin diam. Merunduk itu diam. Gak banyak debat, gak banyak bicara. Kenapa? Ya mau debat gimana? Orang datang ngajak debat. Lah kan itu ilmu saya. Masa saya ngedebat ilmu saya? Ya ikut aja ke dia. Jadinya kalah jadinya. Padahal bukan kalah. Karena emang kita tahu ilmu itu benar. Kalau kata orang, itu mah orang gak bisa apa-apa, kalah. Kalah di mata manusia awam. Tapi kalau kalian ketemu orang yang lebih jago, ini orang bukan kalah, justru orang wawasannya luas. Bakal takluk itu orang, bakal sungkem. Wah ini di luar jangkauan saya. Kalau saya nemu orang begitu, saya bisa sungkem. Anjir, kok bisa ngajak debat saya? Wah sama nih satu frekuensi. Jauh berarti jangkauannya. Berarti jangkauan lu luas. Lah kalian pakai WiFi 10 meter. Di luar 10 meter putus. Oleng kan. Makanya jangan pakai WiFi. Pakai pulsa. Di mana aja, Jalan di mana saja. Ngerti nggak maksudnya WiFi dan pulsa? Kalau kalian masih sebatas WiFi 10 meter. Jadi mudah berdebat karena wawasannya hanya 10 meter. Makanya perbanyak wawasan dari sekarang. Makanya pesantren belajar ilmu gaib di sini lama. Ya lama, karena kalian harus punya bekal setiap hari.
Kalau ada tamu ke sini, kalian pahami, pelajari. Kalian bantu melayani tamu, itu pelajari. Itu wawasan. Banyak tamu yang datang ke sini, kok omongan kamu semua itu terawangannya benar ya? Kok benar semua ya? Kok kamu bisa tahu ya masalah mereka ya? Nah, itu dipahami. Apa ya? Kenapa ya bisa begitu? Terus diteliti. Karena kalian 10 meter, kalian WiFi, saya udah pakai pulsa. Itu kan orang jauh dari Jawa Tengah ya, kok dia tahu kehidupan di sana? Nah, kalian jangan ke sana karena kalian belum pulsa. Kalian masih WiFi ya. Makanya pelajari itu. Kalau ada pasien, lihat, perhatikan. Oh, tuh kan Akang bener lagi kan? Dia ngomong gitu bener. Kok dia bisa tahu keluarganya? Apa udah callingan dulu ya? Ke Jawa Tengah dulu? Lah gila aja, gua rajin banget ke sono dulu terus besok tamunya ke sini. Rajin banget kayak gitu. Nah, jadi itu tadi saya bilang WiFi dan pulsa. Orang yang pakai pulsa ya enjoy aja. Nah, lu pakai WiFi, keluar dari wilayah itu lu gimana coba? Galau nggak? Udah keluar dari situ. Jangan-jangan ada WA masuk ya. Aduh, kemana ya? Aduh, gua kan tadi pesen ini, jangan-jangan udah datang ya. Gelisah nggak kalian? Gelisah. Udah gelisah kalian. Hidupnya nggak enjoy, hidupnya nggak tenang. Melihat ada orang, wah ini jangan-jangan salah. Wah ini tidak baik. Karena tadi jangkauan Terbatas. ini salah. Terus kata saya, oh kamu pakai WiFi, bagus, kamu benar pakai WiFi. Pakai pulsa juga bagus. Pakai WiFi boleh, pakai pulsa Boleh. boleh. Salah nggak pakai WiFi? Enggak. Silakan. Jadi tadi saya bilang nggak bisa kita salahkan. Orang bisanya pakai WiFi ya silahkan pakai WiFi. Terus saya bisa nggak pakai WiFi? Bisa. Ya bisa. Matikan pulsanya. Bisa. Bisa. Tapi orang yang pakai WiFi bisa ikut saya nggak? Enggak. Susah. Ngerti kan? Itu jangkauan lu Luas. Ada orang ngajak debat, berarti jangkauan Luas. pendek. Pendek. Datang ke jangkauan luas. Ya matikan kitanya, ikut WiFi sama dia. Karena pasti Bisa. jangan dia suruh ikut kita. Lu gimana? Sama aja nyuruh, lu beli pulsa. Gua nggak ada duit, nge-WiFi aja. Ya udah ikut nge-WiFi kita. Lebih mudah beli pulsa apa lebih mudah ikut WiFi? Ya lebih mudah ikut WiFi lah. Bisa numpang. Kan WiFi itu serumah ada yang 10 jalur. Ya mending ikutan WiFi, lebih mudah. Pulsa nggak ada yang gratis bos, harus beli. Yang gratis itu bisa WiFi. udah kenal. Bro, aing ngerek ilu WiFi euy. Sok lah kodenya. Bisa. Bang, saya minta pulsa. Enak aja 20.000 minta. Pulsa nggak ada yang gratis. Tapi WiFi ada yang Gratis. dari siapa? Dari CS. Pulsa, se-CS-CS-nya lu CS-in tuh tukang konter. Minta dong pulsa. Abong lu besok nggak bakal ditanya. Najis gua. Mentang-mentang temen minta. Gua nggak mau tanya lah. Nah lu dicuekin besoknya main ke temen lu yang punya konter. Paham? Nah, jadi tadi kalau orang yang seneng berantem itu jangkauan Pendek. Kalau orang yang gak suka berantem, bertengkar berarti jangkauan Luas. Jadi kalau ada orang diajak bertengkar lalu menghindar, kalian Hati-hati. waspada. Berarti jangkauan Luas. lalu mending kabur daripada malu. Daripada kepergok gua ntar lu. Wah si Ocid, udah tahu dia jangkauan luas dilawan lu pelo Cid. Wah mati kutu lu nanti kalau dia ngomong. Mending diem balik-balik Cid. Kenapa? Lu ngomong apa tadi? Ngomong gini-gini, udah gua yang jelasin daripada gua yang malu. Ntar gua sebagai guru yang malu.
Ini muridnya siapa? Jangkauan luas kok ditabrak. Yang malu siapa? Ya saya. Bergurunya di mana? Di Kangmu. Oh, guru kamu Kangmu. Itu orang ngeledek ke saya. Oh, Kangmu muridnya begini ya. Jangkauan pendek, wipi nih. Yang kena ya saya, Cid. Kata saya, si Cid pelo dasar. Lu pelo, Cid. Kenapa? Jangkauan luas itu dilawan. Lu ngomong apa, Cid? Setiap omongan ada sama dengan. Tapi kan saya benar kan ngomong gitu. Iya, lu emang benar. Makanya dia diem, dia menghindar. Dia juga tahu lu benar. Terus lu ngapain masih nyocos aja? Makanya dia diem menghindar, dia tak tahu. Dia tahu. Udah itu udah dijawab. Orang menghindar, orang diam. Berarti dia tahu ilmu kita. Dia udah tahu maksud tujuan, tapi nggak mau banyak omong, dia menghindar. Tapi hati-hati, ada yang menghindar juga kosong, waspada aja kita. Tapi boleh diserang terus. Tapi kalau orang itu sudah membenarkan kita, itu sudah pasti jangkauan luas. Berarti dia matikan pulsanya. Dia ikut ngewipi. Ikut ngewipi. Nah itu lu segera minta maaf sama orang itu. Anjing, ikut ngewipi euy. Jadol euy. Anjing, aing ikut ngewipi. Oh aing wipi euy. Lu harus malu lu, cepet minta maaf, sungkem. Anggap saja itu saya. Aduh, maaf Akang, hampura saya. Ternyata pulsa. Ciri-cirinya begitu. Kalau orang itu membenarkan arah omongan kita, sejalan. Oh iya ya, dia sejalan, detail banget ya. Dia paham hukumnya dan lain-lain. Oh iya, ini sejalan. Gua kan mau ngedebat dia. Aing ketipu. Pulsa euy. Dia matikan wipi, dia matikan pulsa, ikut nge-wipi. Aduh. Langsung mundur teratur, tertib. Itu ciri-ciri yang udah jelas. Kaget orang Sunda. Orang Sunda mun kaget mah. Pulsa. Kalah milu ngawipi. Itu kalau orang Sunda aja. Kalau orang Sunda kaget pasti pulsa. Milu ngawipi euy. Aduh Akang maaf hampura abdi bade uwi. Udah beres. Ya. Jangan membuat masalah di luar. Gitu. Maksudnya jangan sampai membuat masalah sama senior, hati-hati. Jangan-jangan dia kultivator, bahaya. Nah, kalau dia kultivator, wah bahaya. Tahu nggak sih Acil? Nggak tahu. Tahu nggak? Hah? Tahu kultivator nggak tahu? Jadi sering buka HP ya? Sering buka HP. Jadi jangan kebanyakan mikir. Buka HP. Ini yang nonton itu ketawa tuh. Kok Akang tahu kultivator ya? Tahu. Aldo tahu dong? Nggak tahu. Wah si Aldo kurang wawasannya. Rul tahu Rul? Aduh kurang jauh wawasannya. Buka Rul. Kultivator. Nanti saya kasih pil emas. Si Aldo nggak tahu harus dikasih. Dia akar spiritualnya apa ya? Ini akar spiritual coet nih. Si Arul akar spiritualnya apa nih? Kayaknya tunggul cau sih. Jadi kalian jangan sampai berhadapan dengan kultivator. Apalagi dia ranah apa? Ranah apa Ki? Dewa. Apalagi dia ranahnya pemadatan Ki. Wah, udah bukan lawan kita itu. Oke? Nah. Jadi manusia itu ada tadi seperti film kultivator itu asli, itu di ranah ilmu gaib itu asli ada. Cuman itu sedikit berlebihan, tapi ya namanya film yang gak masalah. Tapi tahapannya tuh sama seperti film-film kultivator. Oh ini kultivator ranah dewa, ini kultivator ranah dewa emas. Ranah apa? Kultivator emas. Raja emas ya. Oh saya lupa dikit lah. Intinya film kultivator itu benar, sama ilmu gaib itu seperti itu.
Cuman perbedaannya kalau film berlebihan banget. Gitu. Kalau aslinya sih nggak begitu, nggak aslinya. Aslinya terbang jatuh ya ke seleo, ke pelitak. Asli yang asli ya, saya aja suka ke pelitak, saya urut sendiri jadinya. Nah itu udah cukup hebat loh, ke pelitak urut sendiri lalu sembuh, itu udah hebat banget. Kalau saya difilmin itu nggak ada kepelitaknya. Kalau difilmin. Wah Kang Mu itu kan sakti, kalau difilmin saya nggak kepelitak. Kalau aslinya, saya masih kepelitak, saya urut tarik sendiri. Tapi itu cukup sakti, ngurut sendiri, ngebenerin sendiri. Nah kalau lu minta urutin, ya urutin dong. Nah itu bedanya. Orang sakti dan tidak. Nah, kalian belum sakti, masih diurutin orang. Tapi kadang-kadang kalau punggung pegel saya juga diurutin orang, berarti belum sakti banget. Urutin dong, nah, berarti belum sakti. Karena kalau saya udah sakti berarti nggak ngurut punggung sama orang. Paling kayak ini, copot dulu, copot, urutin sana. Nah itu baru saya sakti bang. Jadi orang sakti yang asli itu nggak kayak di Film. enggak. Kalau di film pegel langsung sembuh. Saya enggak kalau belum diurut. Urutin dulu. Urutan dong. Suruh si konjam urut. Nah itu orang sakti manusia yang asli. Kata orang saya sakti padahal enggak, diurut orang. Nah itu ya. Jadi ilmu itu tidak sesuai di film. Kalau film itu hiburan. Jadi kalau ingin yang heboh itu ya hiburan. Kalau ilmu asli nggak heboh, nggak, biasa aja. B aja. Ya, waktunya ke seleo ya ke seleo, saya juga. Waktunya ke pelitak ya ke pelitak. Gitu. Kalau ke pelitak, aduh, ya sama. Kayak lu sama, Cid. Cuman bedanya kalau ada orang anjing malu, gitu, Cid. Jadi itu bedanya, Cid. Beda ya? Beda. Kalau lu, aduh ya, aduh. Kalau gua enggak, Cid. Aduh, cepet benerin lah. Trek. Udah. Aduh. Kalau nggak bisa benerin malu aing. Itu bedanya, Cid. Jadi saya dan jadi kamu beda. Kalau saya harus cepat mengatasi itu, Cid. Wah, cepet atasi. Tek. Udah beres lah. Kalau nggak beres-beres, ya saktinya hilang, Cid. Nah, jadi orang mengira orang sakti itu kayak di film, enggak. Beda tipis. Gitu. Jadi beda tipis. Cuman tadi persepsi masyarakat kalau orang-orang sakti itu wow banget. Padahal enggak, biasa aja. Karena ilmu itu berjalan sesuai sunatullah. Makanya ini ada pesulap merah kan nantang nih. Coba santet saya, coba ini saya, buktikan. Karena dia tahu itu nggak mungkin terjadi. Itu sulit terjadi. Dan saya pun membenarkan pesulap merah. Kenapa? Santet itu nggak semudah itu. Ingat, orang sakti itu nggak semudah itu. Orang sakti itu nggak seperti di film. Kirim santet langsung jadi, enggak. Tapi ada nggak santet? Ada. Santet ada, tapi tidak simsalabim. Butuh proses. Berproses. Prosesnya panjang nggak? Panjang. Bahkan banyak yang gagal tidak terwujud. Jadi ilmu gaib itu ada, tapi berjalan sesuai sunatullah. Halus, lembut. Seandainya pun terwujud, itu pelan-pelan. Dan kadang-kadang yang di arahnya kita, anaknya yang kena. Yang di arahnya kita, bininya yang kena. Saudaranya yang kena, orang tuanya yang kena. Lah itulah kerja santet. Karena apa? Tidak secanggih rudal Amerika. Kita masih nyasar-nyasar rudalnya. Jadi orang sakti nyasar, masih nyasar orang sakti. Ngincer orang itu. Yang kena saudaranya, anaknya, bininya. Jadi ngacak. Nah itulah orang tersakti. Dimanapun ya, di negara manapun yang disebut sakti itu tetap ngacak. Nggak bisa target. Si Anu itu nggak ada. Yang target itu adalah oknum. Itu bualan, menggombal. Jadi ilmu gaib itu tidak bisa dipastikan, tidak bisa ditargetkan. Tidak seindah yang dibayangkan. Ilmu gaib itu ya sebetulnya sederhana dan biasa saja. Jadi kalau kalian mau kayak di film ya jadi bintang film lah. Kamu jadi kultivasi dewa nanti. Keluar dari film ya sama lu sakit gigi. Tapi kalau di film enggak, lu kuat, Cid, kalau di film. Jadi kalau pengen sakti hebat ya di film aja. Begitu. Jadi kalau yang asli ya biasa aja. Mediatoran, kepukul, kepukul, ngeri, nut. Sakit gak? Ya sakit gua, Cid. Gua dipukulin si Konjam, dipukulin si Jul, Maule, si Enton. Beletuk, anjing, sakit banget. Lu ngomong kalau enggak, gua gebog lu. Ya kan nggak tahu.
Ya udah, sakit gue. Lah kalau sadar mereka berani mukul gue, ya enggak lah Cid. Ketawa soal Cid. Ya itulah. Lah kamu kan sakti. Iya sakti, tapi gue di sini nut. Nah, tapi kalau lu main film, enggak Cid. Mau mukul, dem mental dia. Itu di film. Enak lu main film. Main film aja Cid. Ada lagi nyerang, musnah, musnah. Mediator hilang, diomelin orang tuanya ntar bininya. Itu kalau sakti loh. Di film. Tapi kalau yang asli, lah gue ditendang, beduk anjing, goblok, aing ditendang nyeri. Paha, beduk, aduh, paha mau rongkol aing. Mukul pakai kayu, duk tang sehari. Cuman gue pura-pura sakti Cid. Padahal anjir nih orang. Gue diem aja deh, si Aldo ngeliatin, si Arul ngeliatin, gue gini aja pulang, udah di rumah. Aduh, mah gue dipukul ini mah, ini pakai kayu, ntar lihat di videonya. Oh iya, ini ya merah, iya. Lah gue yang tahu bini gue doang, makanya jangan nanya-nanya ke bini gue. Itu rahasia besar gue Cid itu Cid. Nah, itu yang kata kalian sakti ya itu Cid. Jadi kalian mau nyari yang kayak gimana? Saya mau kayak di TV, kayak di film. Ya udah lu main film. Jangan nyari ilmu gaib ya begitu. Jadi dia berjalan sesuai secara aturan hukum sunatullah. Aturan hukum sunatullah itu gimana? Manusiawi. Jadi lembut, halus.